Yuk gabung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya teman-teman, yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan memurojaah. Buat teman-teman yang ingin memurojaah bareng, bisa bergabung pada live pagi hari ini bersama saya. Ada pembahasan al-jumlah al-mufidah, yaitu kalimat yang berfaedah, atau kalau di kita disebutnya apa? Kalimat yang sempurna. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah kalimat yang sempurna. Kalau dalam bahasa Arab, al-jumlatu al-mufidah. Al-jumlatu al-mufidah, yaitu kalimat yang berfaedah. Karena ada kalimat yang gak berfaedah banyak, dan kita mengenal kalimat al-jumlatul mufidah dalam bahasa Indonesia. Itu adalah kalimat yang sempurna. Jadi pada pembahasan pagi hari ini kita akan membahas memurojaah bagi yang pernah belajar. Bagi yang belum belajar, maka kita akan bersama-sama belajar ya. Apa itu al-jumlatu al-mufidah? Yaitu kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab. Jadi kita perlu tahu nih kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab, yang semoga dengan pelajaran pada pagi hari ini, bagi yang belum pernah belajar itu bisa memahami dengan baik al-jumlatu al-mufidah, yaitu kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab. Baik, kita langsung ke contoh. Di sini ada contoh al-amthilah, contoh-contoh. Yang pertama adalah al-bustanu jamilun. Al-bustanu jamilun. Al-bustan, apa al-bustan? Yaitu taman. Jamil, apa? Indah. Jadi teman-teman nih bisa menulis di catatan untuk apa? Yaitu menulis mufradat atau kata yang belum diketahui. Al-bustan yaitu taman, jamil itu adalah indah. Jadi bisa ditulis di catatan untuk memperkaya mufradat hafalan kita. Karena kalaupun seseorang itu belajar tahunan ilmu nahwu, tapi dia itu tidak hafal, tidak tahu dengan mufradatnya, ya percuma, dia akan tetap kesulitan untuk memahami bahasa Arab, baik membacanya, tulisannya, ataupun yang lainnya. Jadi teman-teman diharapkan setiap ada kosakata baru yang belum diketahui maknanya bisa ditulis. Nah, contoh yang pertama adalah al-bustanu jamilun. Al-bustanu jamilun. Taman itu jamil, indah. Jamil ini adalah indah. Selanjutnya nomor 2, asyamsu tali'atun. Asyamsu tali'atun. Nah, kira-kira bagi teman-teman yang udah tahu kira-kira apa ini maknanya? Asyamsu tali'atun. Asyamsu apa? Matahari. Matahari itu tali'atun, yaitu terbit. Wah, ini bagi yang baru tahu, akhirnya menambah kosakata baru nih. Bertambah pula kosakata pada pagi hari ini. Akhirnya tahu matahari itu bahasa Arabnya asyamsu. Asyamsu. Kemudian tali'atun. Nah, ini juga kosakata baru nih buat teman-teman yang baru tahu. Tali'atun adalah apa? Terbit, muncul. Asyamsu tali'atun.
matahari itu terbit teman-teman ya. Kosakata yang baru kita dapatkan pada pagi hari ini. Selanjutnya contoh yang ketiga adalah syamma aliyun wardatan. Apa nih kira-kira teman-teman? Syamma aliyun wardatan. Syamma adalah kata kerja yang artinya mencium. Ali ini adalah nama orang. Wardatan adalah nama bunga, wardah. Jadi teman-teman nih, kalau sering mendengar wardah, itu artinya bunga. Kosmetik itu wardah, ada yang merek wardah. Itu artinya bunga. Bunga mawar. Jadi Ali mencium apa? Mencium bunga. Alhamdulillah, kita menambah kosakata baru pada pagi hari ini teman-teman ya. Syamma yaitu mencium. Ali mencium bunga. Selanjutnya nomor 4 contohnya. Contohnya apa? Selamat datang yang baru bergabung. Yuk kita bareng-bareng bersama-sama untuk mempelajari bahasa Arab dari mulai kaidah-kaidahnya dan seterusnya. Selanjutnya Qatafa Muhammadun zahratan. Apa nih? Qatafa Muhammadun zahratan. Qatafa yaitu memetik. Asik. Qatafa memetik. Kalau syamma tadi apa? Mencium. Kalau qatafa memetik. Muhammad adalah nama orang. Muhammad memetik apa? Mangga? Bukan, ternyata zahrah. Yaitu sama bunga. Muhammad memetik zahrah, bunga. Jadi wardah adalah mawar. Sekarang qatafa Muhammadun zahratan. Muhammad memetik bunga. Nah, ya'ishu as-samaku fil ma'i. Ya'ishu as-samaku fil ma'i. Nah, teman-teman bisa tinjau di sini. Ya'ishu, apa ya'ishu? Hidup teman-teman ya. Ya'ishu itu adalah hidup. As-samak adalah ikan. Jadi ikan itu hidup fil ma'i. Fil ma'i, ikan itu hidup di air. Fi itu di, alma adalah air. Jadi ya'ishu teman-teman bisa catat bagi yang baru tahu maknanya. Ya'ishu itu adalah kata kerja hidup. As-samak ikan itu hidup di dalam air. Ya'ishu kenapa di dalam bahasa Arab kok kata kerjanya dulu yang diawali? Bisa juga as-samaku ya'ishu fil ma, tergantung mana yang ingin ditekankan. Jadi yang ingin diinfokan yang pertama kali adalah kehidupan dari apa? Hidupnya ikan itu ingin menegaskan bahwasanya ikan itu hidupnya di air. Oleh karenanya dalam bahasa Arab diawali dengan kata kerja dulu. Ya'ishu as-samaku fil ma, yaitu as-samak ikan hidup di mana? Di dalam air. Alhamdulillah, kita mendapatkan kosakata baru. Banyak di sini. Al-bustanu jamilun, syamma aliyun wardatan, asyamsu tali'atun, qatafa Muhammadun zahratan. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan banyak kosakata baru. Selanjutnya yakthuru an-nakhilu fi Misra. Yakthuru an-nakhilu fi Misra. Ulangi lagi. Yakthuru an-nakhilu fi Misra. Yakthuru itu banyak. An-nakhil itu adalah pohon kurma. Fi Misra yaitu di mana? Di Mesir. Banyak pohon kurma di Mesir. Banyak pohon kurma di Mesir. Nah, ini adalah contoh-contoh yang masuk dalam kategori pembahasan pada pagi hari ini, yaitu al-jumlatu al-mufidah.
yaitu jumlah al-mufidah, yaitu kalimat yang sempurna atau kalimat yang memiliki faedah. Jadi orang yang mendengarnya itu mendapatkan suatu faedah. Nah, ini kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Teman-teman harus lebih diperhatikan lagi ya. Jangan lupa catat setiap kalimat atau kata yang teman-teman itu baru tahu supaya nggak hilang. Kata Nabi SAW, qayyidul ilma bil kitabah. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah oleh kalian apa? Ikatlah oleh kalian ilmu itu bil kitabah, yaitu dengan mencatatnya. Jadi untuk mengikat ilmu itu dengan apa? Yaitu dengan mencatat. Jadi kalau sekedar hanya mendengarkan saja dari yang dibahas misalkan 1 jam, itu mungkin 5 menit yang hanya diingat. Kalau tidak mencatat 5 menit juga besoknya bisa lupa semua gitu. Jadi faedahnya dalam belajar itu hendaknya kita mencatat. Barakallahu fikum. Al-bahthu, pembahasan. Al-bahthu yaitu pembahasan. Yo, yang baru bergabung, semangat ya untuk mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab itu mudah. Seseorang bisa mempelajari bahasa Arab dengan singkat insya Allah. Kaidah-kaidahnya tinggal selanjutnya banyak praktik dan latihan dengan memperkaya kosakata. Udah itu aja. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan di sini. Idza ta'ammalna at-tarkibal awwala, idza ta'ammalna at-tarkibal awwala, apabila kita memperhatikan susunan pertama. Susunan pertama nih. Susunan pertama ini kan ada 2 susunan. Wajadnahu yatarakkabu min kalimataini, maka kita akan dapatinya yaitu kalimat tersebut susunannya itu terdiri dari apa? Dari 2 kata. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, kalau kita perhatikan susunan ini, susunan yang pertama ini, maka kita akan dapati susunannya itu ada 2 kata. Nah, kita bisa lihat di sini ada 2 kata nih, al-bustanu jamilun. Nah, kalau kita perhatikan ada 2 ya. Ihdahuma al-bustanu. Pertama yaitu bustan. Nah, iya benar. Ini al-bustan, ini adalah kalimat yang pertama. Wathaniyah, yang kedua jamil. Yang kedua ini jamil. Jadi yang pertama al-bustanu jamilun. Nah, ini yang pertama al-bustan, yang keduanya adalah jamil. Nah, fa idza akhadnal kalimata, fa idza akhadnal kalimatal ula, apabila kita mengambil 1 kata saja yang pertama yaitu al-bustan wahdaha, wahia al-bustan, yaitu kita mengambil saja 1 saja, misalkan al-bustan saja, lam nafham illa makna mufradan, maka kita tidak akan memahami kecuali hanya makna yang mufrad. La yakfi litakhatub, maka tidak cukup untuk berbincang-bincang dengan orang lain. Contohnya nih, misalkan kita ya bilang ke salah satu teman kita atau orang di sebelah kita, al-bustanu. Nah, kira-kira orang sebelah kita yang diajak bicara itu paham nggak? Paham. Ya, al-bustan yaitu taman. Tapi maksudnya apa? Kenapa? Nanti dia bertanya-tanya. Kenapa? Ada apa dengan al-bustan? Kenapa? Wa kadzalikal halu idza akhadna al-kalimata tsaniyata wahdaha wa hiya jamil, walakinna idza damamna ihdal kalimataini ila al-ukhra 'ala an-nahwi alladhi fi tarkibi. Nah, jangan jauh-jauh dulu. Demikian pula kondisinya apabila kita mengambil contoh 1 kata saja, misalkan di sini cuma mengambilnya jamil, indah. Tiba-tiba nih teman-teman ngomong ke sebelahnya, indah. Indah, apanya yang indah? Kata sebelahnya nggak ngerti dah. Maksudnya apa gitu. Sampai mana tadi? Nah, akan tetapi apabila kita menggabungkan keduanya,
yaitu salah satu di antara dua kalimat salah satu kata. Ya, kan ini ada dua nih, kita gabungkan nih kepada kata yang lainnya. Seperti contoh susunan di contoh ini, waqulna, maka kita akan mengatakan al-bustanu jamilun. Al-bustanu jamilun. Taman itu indah. Nah, maka kita akan mendapatkan suatu faedah. Fahimna ma'nan kamilan, maka kita akan mengerti makna secara sempurna. Yang tadinya cuma ngabarin al-bustanu, kenapa sih ada bustan? Kenapa emang bustannya? Kenapa tamannya? Kenapa? Nggak jelas. Nah, kemudian kalau kita bilang al-bustanu jamilun, taman itu indah, maka kita akan pahami, oh ternyata taman itu indah. Nah, ini yang dimaksud pada pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu al-jumlatu al-mufidah, yaitu kalimat yang sempurna atau kalimat yang memiliki faedah. Ketika seseorang kita mengatakan al-bustanu jamilun, maka wastafadna faidatan tamatan, maka kita akan mendapatkan faidah yang sempurna. Wahia, apa faidahnya itu? Ittisaful bustani bil jamal. Faidahnya adalah ittisaful bustani bil jamal, yaitu mensifatkan apa? Yaitu mensifatkan taman dengan keindahan. Ya, inilah faedah yang bisa didapatkan oleh pendengar. Ketika seseorang itu mengatakan al-bustanu jamilun, maka dia akan mendapatkan faedah. Faedahnya itu menggambarkan bahwasannya al-bustan, yaitu taman itu indah ternyata. Oh, begitu namanya kalimat yang sempurna. Walidzalik yusama hadza tarkib jumlatan mufidatan. Oleh karenanya susunan ini dinamakan apa? Yaitu dinamakan jumlah mufidah, yaitu kalimat yang sempurna. Jangan lupa nih teman-teman, bisa dicatat ya di sini. Jadi kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab atau kalimat yang memiliki faedah adalah jumlatun mufidatun. Jumlatun mufidatun. Wa kullu wahidatin minal kalimataini, dan setiap kata dari dua susunan ini ta'uddu juz'an min hadhil jumlah, yaitu merupakan bagian dari kalimat ini. Jadi antara al-bustan jamil itu saling melengkapi. Wa hakadha yuqalu fil amtsilatil baqiyah, demikian pula pada contoh-contoh yang dikatakan pada contoh selainnya, yaitu setelahnya ini. Yuk kita murajaah lagi maknanya. Al-bustanu tadi udah jelas ya, al-bustanu jamil, yaitu taman itu indah. Kemudian yang kedua apa? Asyamsu tali'atun. Ayo, apa nih asyamsu tali'atun? Asyamsu tali'atun adalah matahari telah terbit. Kemudian syamma aliyun wardatan, Ali mencium apa? Mencium mawar. Qatafa Muhammadun zahratan. Qatafa apa ingat tadi? Yaitu memetik. Muhammad memetik zahrah, yaitu memetik bunga. Ya'isu as-samaku fil ma'i. Ya'isu as-samaku fil ma'i. Apa tadi? Ayo, kira-kira apa? Masih ingat enggak? As-samaku adalah ikan. Ya'isu adalah hidup. Ikan itu hidup di dalam air. Yakthurun nakhil fi Misra. Yakthurun nakhil fi Misra, yaitu banyak pepohonan. Pepohonan apa? Yaitu kurma, pohon kurma di mana? Fi Misra. Fi Misra, di Mesir. Nah, ini adalah kosakata yang telah kita pelajari tadi, dan pembahasannya pun telah kita jelaskan pada sebagiannya. Nah, kita lanjut lagi ke pembahasan. Yuk, mari semangat ya. Selanjutnya, wa bihadza nara anna kalimata wahdaha la takfi fi takhatub. Oleh karenanya apabila kita melihat satu kalimat saja, satu kata ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalimat itu maksudnya kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia namanya jumlah. Ingat ya teman-teman, kalimat dalam bahasa Arab artinya adalah kata. Adapun kalimat dalam bahasa Indonesia kalau di dalam bahasa Arab namanya jumlah.
Jadi suka ketukar-tukar. Awas ya, jangan ketukar. Jadi wa bihadza nara annal kalimata wahdaha la takfi fi takhatub. Jadi apabila kita melihat satu kata aja nih, satu kata al-bustanu atau syamma atau ya'ish, itu itu tidak cukup untuk berbincang, untuk mengatakan kepada orang lain. Itu nggak cukup karena butuh faidah. Jadi orang nggak paham kalau sekedar kita mengatakan al-bustanu kayak tadi contoh, atau asyamsu, matahari. Kenapa mataharinya? Tapi ketika kita mengatakan asyamsu thali'atun, maka kita akan pahami, orang yang diajak bicara itu akan paham. Oh, matahari itu terbit ternyata. Mantap, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita paham ya sampai di sini? Jadi setiap susunan atau dalam bahasa Arab atau al-jumlatul mufidah annahu la budda min kalimataini, bahwasannya susunan itu haruslah terdiri dari apa? Terdiri dari dua kata fa'akthar, dari dua kata atau lebih. Jadi minimalnya yaitu minimal dalam mengatakan atau menentukan jumlah itu faidah, atau menentukan kalimat itu berfaedah atau kalimat itu sempurna, minimalnya itu ada dua kata atau lebih. Jadi minimalnya dua. Gitu. Hatta yastafidal insanu faidatan tamatan. Sampai apa? Yaitu sampai seseorang itu memahami, mendapatkan faedah dengan faedah yang sempurna. Yaitu kalimat yang sempurna ini dia paham gitu lah maksud dari ucapan atau kalimat yang seseorang itu katakan. Wa amma nahu, adapun contohnya kum. Nah, di sini nih, teman-teman jangan terkecoh. Jangan terkecoh apabila nampaknya itu ada satu kata. Nah, kum, misalkan ada yang bilang kum, wah kita bisa tahu kalau itu adalah satu kata. Atau ijlis, duduklah. Kum di sini adalah suatu perintah yang menyuruh untuk berdiri. Ijlis adalah suatu perintah untuk menyuruh duduk. Takallam, ini juga suatu perintah yang artinya bicaralah. Mimma dhahiruhu annahu kalimatun wahidatun kafiyatun fit takhatub. Bahwasanya kum, ijlis, takallam ini kan nampaknya satu kata nih. Satu. Kalau teman-teman bilang ke teman sebelahnya, kum, itu kan satu kata. Itu nampaknya itu satu kata. Tapi dia itu cukup, mencukupi. Dia itu bisa dipahami. Loh, kok bedanya dengan ini apa? Nah, bedanya nanti kita jelaskan di sini. Falaysa fil haqiqati bi kalimatin wahidatin. Sejatinya nih, kata kum, ijlis ini sejatinya hakikatnya itu bukan satu kata, tapi ada kata lain yang tidak nampak atau memiliki kata yang tersirat. Wa innama huwa jumlatun murakkabatun min kalimataini. Karena sejatinya kalimat ini itu memiliki dua kata, cuman satunya nggak nampak. Ingat ya, jadi kalimat jumlah mufidah itu minimalnya ada dua kata gitu. Nah, ini nampaknya satu kata. Ini iya benar, nampaknya satu kata, tapi sejatinya hakikatnya itu ada dua kata. Ihdahuma malfudhatun, salah satunya itu nampak, diucapkan, dilafadzkan. Kum, ini kan dilafadzkan. Wahiyakum, ya kan? Masalan wal ukhra, adapun yang lainnya yang enggak nampak, yaitu ghairu malfudhatin wahiya anta, tapi ada kata yang tidak nampak yaitu anta di sini. Jadi maksudnya kum anta, berdirilah kamu. Ayo dong berdiri. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia misalkan nih teman-teman mengatakan ijlis, ini kan artinya silakan duduk atau duduklah. Itu kan nggak mungkin duduklah kamu. Kamunya itu nggak perlu diucapkan karena udah tahu maksudnya itu ke kamu di hadapan kita, orang yang diajak bicara. Jadi ijlis itu udah memiliki dua kata, yang satunya itu diucapkan, yang satunya itu tidak terucapkan. Nah, allati yafhamuha as-sami'u min kalam, yang mana anta di sini meskipun dia itu tidak dilafadzkan, maka tapi dia itu dipahami oleh pendengar. Dipahami oleh pendengar dari ucapannya. Jadi walaupun mengatakan ijlis, si pendengar mengerti kalau di sana itu ada anta. Wa in lam yuntaqu biha, meskipun tidak diucapkan. Meskipun tidak diucapkan.
Jadi pendengar itu bisa memahaminya. Nah, selanjutnya yang terakhir pada kesempatan pagi hari ini, kita nggak usah banyak-banyak dulu. Yang penting kita paham satu persatu. Dengan kita memahami sedikit-sedikit itu bisa lebih menguatkan pemahaman kita. Jadi kita pahamkan dulu sampai di jumlah al-mufidah. Nah, kita ada kaidah nih di sini supaya diingat dan ditulis atau dihafal. Ini baik banget. At-tarkibul ladzi yafidu faidatan tamatan yusamma jumlatan mufidatan. Nah, jadi susunan yang dapat memberikan faidah yang sempurna maka dinamakan jumlah mufidah. Wa yusamma aidan kalaman, dan dinamakan pula namanya itu kalam. Nah, jadi selain maksudnya adalah jumlah mufidah, ia juga dikenal atau istilah lainnya dalam ilmu nahwu itu kalam. Seperti dalam Ajurumiyah, apa? Al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufid bil wad'i wa aqsamuhu thalathah. Nah, al-kalamu huwa lafadz. Al-kalam adalah suatu lafadz murakkab yang tersusun, bil wad'i yang diletakkan oleh orang Arab. Jadi itu adalah kalam yang berarti mufid, yang maknanya dapat memberikan faidah. Kemudian kaidah yang keduanya adalah al-jumlatu al-mufidatu qad tatarokkabu min kalimataini. Terkadang jumlah mufidah itu terkadang tersusun dari dua kalimat, ini minimalnya. Wa qad tatarokkabu min aktsar, dan terkadang pula lebih dari dua, pokoknya lebih. Wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha, dan setiap kata di dalamnya itu merupakan bagian dari kalimat tersebut. Nah, demikianlah pelajaran pada pagi hari ini mengenai al-jumlatu al-mufidah. Alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Semoga mendapatkan faidah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah kita akan berjumpa di kesempatan lainnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.